بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru saya dan orang tua saya yang saya hormati, adik-adik sekalian, anak-anak kami, para peserta tadarus Al-Quran bulan Ramadan di Masjid Fathul Qarib yang berbahagia. Ada 3 bagian dari Al-Quran yang terus menerus digeluti, dipelajari, diajarkan, dikembangkan oleh umat manusia saat ini dan terus akan berlangsung hingga hari kiamat. Bagian yang pertama adalah bagian pembacaan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran dapat dibaca dengan baik dan benar. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana membaca Al-Quran sesering mungkin. Dalam ayat Al-Quran, Allah memerintahkan kita membaca Al-Quran dengan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang benar, yang tajwida, sesuai dengan peraturan pembacaannya. Tak hanya sampai di situ sesungguhnya. Nuansa pembacaan Al-Quran secara baik dan benar sedapat mungkin juga dapat diambil ibrah, diambil pelajaran, diambil untuk dipedomani di dalam kehidupan, bahwa membaca Al-Quran adalah miniatur dari kehidupan manusia itu sendiri. Ketika membaca, ada huruf-huruf tertentu yang mesti dibaca dengan karakter dan sifat tertentu, dengan makhraj dan ungkapan tertentu. Mesti memanjangkan, mesti memendekkan. Ketika sebuah huruf mati bertemu huruf lainnya, maka ada aturan-aturan yang mengharuskan kita mengikutinya. Beda antara huruf ha dengan kha mesti sangat jelas. Beda antara huruf ain dengan hamzah misalnya, a dengan a. Mesti kita ikuti. Ada yang panjang atau mat, ada yang pendek atau qasirah. Apa maksud semua ini? Tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya pada pembacaan Al-Quran. Pembacaan Al-Quran adalah miniatur dari kehidupan secara menyeluruh. Ketika kita berhadapan dengan bacaan-bacaan panjang, lalu bacaan-bacaan pendek, lalu berhenti, lalu idgham, lalu ikhfa, lalu idhar, dan seterusnya. Maka dalam hidup kita sesungguhnya juga demikian. Ada saat-saatnya mesti lama, ada saat-saatnya mesti cepat, ada kalanya mesti berhenti, ada kalanya mesti maju, ada mesti diam, ada harus bicara.
ada yang harus disembunyikan, ikhfa, ada yang harus diperlihatkan, ada yang harus dihubungkan antara satu sama lain. Inilah miniatur kehidupan. Maka harmonisasi kehidupan umat manusia di alam semesta sesungguhnya telah diawali dari pembacaan-pembacaan terhadap Al-Quran. Ketika para saintis, para psikolog, dan ahli pendidikan membuat sebuah kelompok penelitian terhadap Al-Quran, sangat mencengangkan, sangat mengagumkan temuannya. Air dari kemasan yang sebelumnya disimpan dengan baik di supermarket, di toko, lalu dibuka tutupnya, diperdengarkan kepada orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Setelah lebih kurang seminggu terus menerus air tersebut yang terbuka tutupnya, dan di depan air itu banyak orang membaca Al-Quran. Setelah lebih kurang seminggu dibawa air tersebut ke laboratorium yang paling canggih, lalu diperiksa, ternyata air membentuk komposisi yang sangat indah. Molekul-molekulnya teratur dan menunjukkan keindahan ibarat permata, berlian, dan jauh lebih indah daripada itu. Maka tidak mengherankan kalau Abdullah Darras yang dikutip oleh Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa Al-Quran ibarat berlian, bahkan jauh lebih indah dari batu berlian manapun, dari permata apapun, yang ketika dipandang dari sudut sini menampakkan keindahan tertentu, dan ketika dipandang dari sudut yang lain menampakkan keindahan yang berbeda. Dan ketika diperlihatkan kepada orang lain dapat menemukan keindahan yang berbeda-beda lagi. Inilah Al-Quranul Karim yang kita bacakan, yang kita perdengarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu dimensi pembacaan. Sedapat mungkin dibaca dengan baik dan benar, sedapat mungkin dibaca sesering-sering mungkin. Air saja ketika sering-sering mendengarkan pembacaan Al-Quran mengubah bentuknya, berubah bentuknya, membentuk keteraturan-keteraturan, membentuk keindahan-keindahan. Apalagi manusia, apalagi anak-anak kita yang sering membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran juga akan berubah, akan lebih harmoni, akan lebih teratur, akan lebih indah, akan lebih bermakna kehidupannya di alam semesta. Itu dimensi pembacaan. Yang kedua, ada yang disebut dengan dimensi atau sisi tahfidz, sisi penghafalan Al-Quran. Tindak lanjut daripada pembacaan adalah penghafalan. Akhir-akhir ini masyarakat kita telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap aktivitas penghafalan. Saya ingat betul, tahun 90 saya ke Banda Aceh, saya pulang ke Aceh. Itu ada MTQ tingkat nasional, tidak ada satu orang pun peserta dari Aceh dalam bidang tahfidz Al-Quran. Ibrahim Hasan selaku gubernur waktu itu memanggil bupati-bupati, memanggil para ulama ke seluruh Aceh. Cari penghafal Al-Quran. Tidak ditemukan satu orang pun tahun 90 itu. Lalu tahun 91 ada beberapa orang mahasiswa di jurusan tafsir hadis dari daerah lain, dari Sumatera Utara, yang menghafal Al-Quran 30 juz. Dan keduanya waktu itu diupayakan oleh Pak Rektor waktu itu supaya menjadi pengajar, supaya menjadi dosen di IAIN ini, sebagai cara mengikat mereka agar di Aceh ada penghafal Al-Quran. Pada saat yang hampir bersamaan, gubernur waktu itu juga memerintahkan, menginstruksikan bupati, kepala daerah, dan pihak-pihak lain untuk membuka tempat-tempat penghafalan Al-Quran. Madrasah Ulumul Quran Bustanul Ulum Langsa pertama sekali menyahuti ide dan gagasan ini. Maka dari sana muncul beberapa penghafal Al-Quran. Lalu berlanjut ke pagar air, dan sekarang alhamdulillah banyak sekali tempat-tempat untuk penghafalan Al-Quran. Apa pentingnya menghafal Al-Quran di zaman serba canggih ini? Di zaman komputer ini yang hanya dalam beberapa kali tekan tut kita di komputer, di laptop, dan di Android, kita bisa langsung melihat ayat-ayat Al-Quran. Apa perlunya lagi menghafal Al-Quran?
Ibu bapak yang berbahagia, sungguh berbeda Al-Quran yang termaktub di dalam kitab, Al-Quran yang termaktub di dalam komputer dan peralatan, dengan Al-Quran yang termaktub di dalam hati. Al-Quran yang ada bersemayam di dalam hati merupakan energi yang sangat potensial, merupakan kekuatan yang sangat dahsyat yang akan mendorong seseorang untuk terus melihat dan memperjuangkan kebenaran dan kebajikan. Karena Al-Quran telah ada di dalam dada, karena Al-Quran terus menerus meliputi keseharian seseorang. Beda dengan Al-Quran yang kita baca, berapa detik, berapa menit dari seluruh hidup kita bisa berhadapan dan bersama dengan Al-Quran. Bukankah waktu yang kita jalani setiap hari 24 jam, berapa menit dan berapa jam yang kita mampu terus menerus bersama Al-Quran? Seandainya Al-Quran ada di dalam dada, Al-Quran bersama kita kemanapun kita, Al-Quran ada bersama kita termasuk saat kita tidur hingga bangun kembali, maka penghafalan Al-Quran tetap menjadi satu prioritas bagi umat Islam. Di samping untuk menjaga kemurnian Al-Quran, juga untuk menumbuhkan masyarakat yang Qurani, yang berorientasi Al-Quran, yang senantiasa dinaungi oleh Al-Quran dalam seluruh kehidupan dan perilakunya. Anak-anak kita yang saat ini bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, kita harapkan secara bertahap dan perlahan menjadi penghafal Al-Quran. Dan sisi yang ketiga atau bagian ketiga perhatian umat manusia terhadap Al-Quran adalah menggali makna dan kandungannya. Kashfu ma'anihi, at-tafsir wal bayan. Bagaimana sebuah ungkapan dipahami, apa maksud yang terdapat pada ungkapan itu. Dan bagaimana ketika ungkapan-ungkapan itu teratur dalam sebuah ayat, dicoba pahami apa yang dapat diperoleh daripadanya. Dan ini hadirin kaum muslimin yang berbahagia, merupakan fungsi tertinggi daripada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia, penjelas terhadap petunjuk, dan menjadi pembeda antara yang benar dengan yang salah. Al-Quran menjadi petunjuk, maknanya adalah ketika kita menjalani kehidupan, maka kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai sumber ilham, sumber inspirasi, sumber pembelajaran, sumber undang-undang, sumber segala teori, sumber segala ideologi, dan sumber segalanya. Dan ketika Al-Quran mampu kita jadikan sebagai sumber bagi segala aktivitas kehidupan manusia, maka jadilah manusia yang senantiasa dipandukan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak pernah memandu manusia ke jalan yang keliru dan salah. Al-Quran senantiasa membawa dan memandu manusia kepada kehidupan yang benar. Dan itulah yang dimaksud dengan atina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebajikan, kebahagiaan hidup di dunia, dan juga kebajikan dan kebahagiaan hidup di akhirat merupakan doa dan dambaan kita selalu. Dan itu baru akan terwujud ketika kita mempedomani Al-Quran secara menyeluruh. Ibu bapak yang berbahagia, bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran, yang di bulan itu diturunkan Al-Quran. Dan di sepanjang bulan itu kita melakukan tadarus terhadap Al-Quran. Dan tadarus itu bukan buatan, bukan bikinan umat manusia. Tadarus itu dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan pembelajaran dari malaikat Jibril, dan Rasulullah melaksanakannya bersama para sahabat beliau. Ketika tadarus menjadi tradisi, ketika tadarus menjadi terus menerus dilakukan oleh umat Islam, maka akan menjadi umat Islam yang baik, yang benar, yang bersendikan ajaran Al-Quran.
Ibu bapak yang berbahagia, saya pikir yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa mengapa kita saat ini masih sanggup pergi ke masjid, masih sanggup, masih mau melaksanakan ibadah seperti malam ini. Satu di antara penyebabnya karena orang tua kita dulu telah memberikan contoh teladan dan semangat atau motivasi untuk kita. Pertanyaan selanjutnya, akankah anak-anak kita nanti masih masuk ke dalam masjid, masih melaksanakan ibadah? Adalah pertanyaan untuk kita. Mampukah kita tanamkan rasa kepada mereka sebagaimana kita telah ditanamkan oleh orang tua kita dahulu? Dulu tantangan belum begitu banyak. Seminggu sekali kita mendengarkan Al-Quran itu sudah cukup memberikan pengaruh yang sangat besar ke dalam benak dan perasaan kita. Sekarang tantangan jauh lebih besar. Anak-anak kita mendengarkan suara lagu musik 24 jam, tepukan dan sorakan sepak bola terus menerus tiada henti. Sementara mereka mendengarkan bacaan Al-Quran berapa menit dalam satu hari. Mana lebih banyak, mana lebih sering mereka mendengarkan Al-Quran dibandingkan mendengarkan suara musik, suara lagu. Maka akan seperti itulah pengaruh terhadap mereka. Andai mereka durasi pendengaran terhadap Al-Quran jauh lebih panjang dibandingkan durasi waktu mendengarkan musik, maka mereka akan menjadi manusia-manusia yang bernuansa Al-Quran. Tetapi sebaliknya, seandainya mereka lebih banyak mendengarkan selain Al-Quran, maka mereka pun akan seperti itu juga. Siapa yang salah? Kita telah dibuat seperti ini oleh orang tua kita. Adakah tanggung jawab di dalam benak kita untuk membuat anak-anak kita sekurang-kurangnya masih seperti kita? Maka di beberapa masjid tertentu ketika ada larangan anak-anak jangan membuat kebisingan di dalam masjid, saya kira itu patut ditinjau kembali. 8 rakaat kita salat tadi, saya hitung hanya 2-3 orang anak saja. Mereka-mereka ini sebagian besar masih berada di luar masjid. Entah karena keliru kita dalam memposisikan kebisingan, entah karena kita kurang sensitif dengan melihat keadaan-keadaan di sekitar kita. Seandainya anak-anak dilarang masuk ke masjid, mungkin mereka akan masuk ke kedai-kedai kopi, akan masuk ke warnet, akan masuk ke tempat-tempat lain. Maka pengaruh yang mereka temukan dari tempat-tempat selain masjid tentu jauh lebih buruk dibandingkan pengaruh yang mereka dapatkan di dalam masjid. Biarkan saja mereka menimbulkan kebisingan di dalam masjid. Di sela-sela kebisingan itu ada bacaan imam, ada bacaan Al-Quran, ada bacaan salawat yang mempengaruhi benak dan penghayatan mereka. Dan itulah yang menjadi modal paling besar bagi kehidupan mereka di masa-masa mendatang. Lebih kurang saya mohon maaf. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.